guys. Jadi di sini ada saya Charlene Kronikal Hutasoid bersama dengan Kevin. Hai. Jadi kami akan podcast untuk mengerjakan tugas PPKN kami kelas 11 IPA 1. Jadi kami akan membahas mengenai HAM. Teman-teman semuanya, buat yang belum mengerti bisa simak video ini ya. Jadi Kevin, menurut kamu itu HAM itu apa sih? Jadi hak asasi manusia itu menurut saya adalah hak yang mudah kita miliki sejak kita masih di dalam kandungan, yang dimana maksudnya itu sejak kita di dalam kandungan pun kita udah punya hak kita masing-masing. Dengan arti orang tua itu gak bisa dengan semena-mena, misalnya kasus-kasus yang sering kita dengar, mengaborsi atau bahkan dengan sengaja menggugurkan janinnya. Jadi itu sudah melanggar hak asasi menurut saya. Nah, itu tadi pengertian HAM menurut Kevin. Jadi sebelum itu, menurut Kevin juga apa sih artinya itu hak gitu? Hak manusia itu haknya itu apa sih artinya? Kan semua orang itu punya haknya masing-masing. Bahkan semenjak kita lahir itu kita punya hak itu untuk hidup. Contoh singkatnya, kita di sekolah, kita punya hak untuk mendapatkan ilmu dari guru-guru yang diberikan guru kita. Tapi jangan lupa bahwasanya kita punya kewajiban, dan kewajiban itu harus kita laksanakan. Jadi buat teman-teman semua, janganlah ada lagi yang malas mengerjakan tugas, jangan lagi ada yang suka melawan guru, nggak mengikuti peraturan sekolah. Karena bagaimana kita mendapatkan hak kita itu kalau kewajiban itu pun nggak bisa kita lakukan. Nah, itu dia kan, kita tuh pasti semua manusia memiliki hak masing-masing. Jadi kayak kita tuh sebagai siswa, pasti kita juga mempunyai hak untuk sebagai siswa di sekolah. Tetapi ya kita tuh selalu hidup yang memiliki aturan. Nah, aturan itulah yang harus kita wajib lakukan. Nah, di sini yang kita ketahui ada banyak jenis HAM ya kan, ada hak asasi pribadi, politik, ekonomi, sosial budaya. Nah, jadi di sini kami akan membahas mengenai hak asasi pribadi kan Kevin? Ya, benar sekali. Jadi ada tuh, kalau Kevin tahu tentang kasus hak, bukan hak sih, itu dia tuh sudah menyenggol hak asasi pribadinya si seseorang ini. Tahu nggak sih, ada yang lagi viral itu loh. Oh, Om Botak. Nah, jadi di dalam seperti yang kita ketahui lagi rame-ramenya itu, haknya, ceritanya itu kan ada seseorang perempuan. Nah, itu tuh kayak podcast juga loh. Jadi seseorang perempuan itu selalu, artis ini selalu bertanya kepada perempuan, kamu itu perawan tidak? Nah, itu kan menurut kami tuh kayak udah menyenggol haknya si perempuan gak sih? Setiap podcast, setiap dia buat konten, pasti ada aja pertanyaan itu. Gimana tanggapan Kevin mengenai berita itu? Menurut saya ya, sebenarnya itu udah sangat melanggar hak pribadi. Karena kan kita itu punya haknya masing-masing, mau kita memberitahukan bahwasanya kita masih perawan dan juga atau sudah tidak perawan lagi. Namun bukan di situ poin pentingnya. Apakah pantas itu dipertanyakan kepada seorang wanita? Apakah pantas itu menjadi konsumsi publik? Nah, yang menjadi alasannya, dia pasti punya kerabat perempuan atau mungkin anak perempuan. Apa tega kalau misalnya ditanya seperti itu? dari kesimpulan itu kita juga udah dapat untuk pengertian hak asasi pribadi itu apa kan. Nah, coba Kevin jelaskan hak asasi pribadi itu yang gimana? Nah, hak asasi pribadi itu meliputi banyak hal. Misalnya kita bebas untuk berbicara, kita bebas untuk bergerak, berpergian kemana-mana. Bahkan kita itu bebas untuk mengikuti organisasi apapun yang kita inginkan. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, kita berhak untuk tidak menjawabnya. Namun kan pada kasus yang ini, seseorang tersebut bertanya bahkan berkali-kali dengan pertanyaan yang sama. Jadi menurut saya itu bukan
hak dia lagi untuk bertanya seperti itu, karena kan hak asasi pribadi boleh bertanya. Namun apabila sudah pertanyaannya berkali-kali dilontarkan dan sudah dijawab oleh sang korban ini dengan jawaban yang sama, itu menurut saya sudah tidak cocok lagi untuk ditayangkan. Nah, itu dia tadi mengenai asasi pribadi. Ya, pasti setiap manusia memiliki kan hak asasi pribadinya masing-masing. Hak asasi untuk hidup aja ada loh. Nah, apalagi hak untuk berbicara. Berbicara di sini tuh bukan berarti berbicara yang asal gitu. Pasti ya seperti yang sudah kami jelaskan tadi, setiap orang juga memiliki aturan. Yang berarti juga kalau kita berbicara harus memiliki aturan. Itu semua tidak asal bicara yang kayak semena-mena, yang kayak jatuhnya merendahkan orang. Itu bukan termasuk yang sesuai aturan lah bisa dibilang. Nah, jadi itu tadilah mengenai hak asasi pribadi dari penjelasan Kevin juga yang sudah dijelaskan Kevin mengenai hak asasi pribadi dan hak asasi manusia. Jadi itu aja Kevin. Mungkin bisa kita simpulkan bahwasanya setiap orang itu punya privasinya masing-masing yang nggak boleh kita ganggu gugat. Jadi buat teman-teman semua, stop melakukan hal tersebut karena itu bisa merusak mental seseorang. Terima kasih. Jadi itu dia kesimpulan dari Kevin, dan terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video kami dapat bermanfaat, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah simak video kami. Jadi sekian dari saya Charlene, dan sekian dari saya Kevin. terima kasih. Thanks for watching. Bye.